Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat kelas 3, semoga kabar kalian selalu sehat dan bahagia. Dan jangan bosan-bosan untuk patuhi protokol kesehatan ya. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran PJOK kelas 3, tema 7 subtema 2, subtema 3 dan subtema 4. Materi hari ini cukup banyak. Yang pertama gerak meluncur, yang kedua peraturan di kolam renang, yang ketiga keselamatan di air. Baik anak-anak, kita memasuki materi pertama yaitu gerak meluncur. Ayo simak video dan ulasannya. Bagaimana cara meluncur? Meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Gerak dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Meluncur juga salah satu syarat untuk dapat berenang dengan baik. Nah, gerak meluncur ini dimulai dengan posisi berdiri di kolam dengan ketinggian air setinggi dada, ya. Artinya, kolam yang dangkal, jangan mencari kolam yang dalam, ya. Yang berikut, salah satu kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam. Lihat contoh di sini ya. Kedua lengan diangkat ke atas, kemudian luruskan ke depan seperti ini. Masukkan kepala ke air dengan kaki tetap bertumpu pada dinding kolam. Tolakan kaki dari dinding kolam dengan kuat. Langkah atau tolakan ini bertujuan agar gerakan meluncur sempurna. Nah, seperti ini ya tolakan. Bersiap menolak ini. Lakukan gerakan meluncur sambil menolak kakinya tadi dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar. Seperti ini anak-anak. Nah, nanti akan meluncur. Paham ya anak-anak sampai di sini tentang gerak meluncur? Pak Guru ulangi lagi. Dimulai dengan bersiap berdiri di pinggir kolam, salah satu kaki ditekuk dengan telapak kaki bertumpu pada dinding kolam. Kedua tangan diluruskan di depan, kemudian masuk ke air, ya, tubuh dan tangan lurus sejajar dengan permukaan air, kepala masuk atau rapat dengan lengan seperti ini. Lalu tolakan kaki ke depan sehingga anak-anak meluruskan badannya, kemudian akan meluncur. Demikian anak-anak untuk materi kita tentang gerak meluncur di air atau di kolam renang. Tadi anak-anak sudah melihat ulasan tentang gerak meluncur. Setelah itu kita memasuki materi yang kedua tentang peraturan di kolam renang. Ayo simak video dan ulasannya. Sebagian besar bumi ini perlu anak-anak ketahui ya. Sebagian besar bumi ini terdiri dari air. Lalu kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Lalu, kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Beberapa peraturan di kolam renang atau rambu-rambu yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama, ada tanda kedalaman air. Bisa anak-anak lihat di sini, biasanya di pinggir kolam ada tulisan titik-titik meter. Jadi itu menunjukkan bahwa kolam tersebut kedalamannya seperti pada angka yang tertulis di situ. Kalau 2,5 meter berarti kolamnya ini sangat dalam ya. Jadi anak-anak pastikan tidak masuk pada kolam di situ karena dalam ya. Cari yang 0,5 meter. Begitu ya. Berikutnya, anak-anak, ketika ada melihat atau rambu-rambu di sini, yaitu dilarang mendorong.
Sekali lagi, ketika anak-anak berada di kolam renang, tidak boleh mendorong siapapun ya. Lalu tidak boleh terjun di kolam yang dangkal ya, karena sangat berbahaya. Lalu dilarang berenang sendirian. Pastikan sekali lagi ketika anak-anak berada di kolam renang, anak-anak bersama teman-teman dan ada orang dewasa, ada Pak Guru, atau kalau anak-anak renang dengan keluarga bersama orang tua ya. Sekali lagi, tidak boleh berenang sendiri, tidak boleh. Yang berikut, dilarang berjalan di tepi kolam anak-anak. Kenapa tidak boleh berjalan di tepi kolam? Karena tepi kolam itu biasanya licin, jadi anak-anak nanti bisa terpeleset atau bahkan terjatuh. Nah, yang berikut ada upaya menjaga keselamatan diri saat berenang. Upaya yang pertama yaitu lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum masuk kolam renang. Jadi anak-anak sebelum berenang harus pemanasan terlebih dahulu ya, agar otot-otot anak-anak siap sehingga ketika berlatih atau masuk di kolam renang, otot-otot atau tubuh anak-anak sudah siap ya melakukan berbagai gerakan tersebut. Yang berikut, gunakan perlengkapan renang ya, atau juga bisa dengan pelampung. Kalau anak-anak belum punya perlengkapan atau baju renang, silahkan segera bisa menuju ke toko terdekat, toko olahraga atau supermarket yang menyediakan atau menjual perlengkapan renang, terutama baju renang ya. Berikutnya, berlatih berenang di tempat yang dangkal. Bisa anak-anak lihat di sini. Jadi anak-anak ketika berlatih renang, pastikan nanti kita harus menuju di kolam yang dangkal. Yakni ketika anak-anak berdiri berada di sekitar tubuh bagian dada atau perut atau pinggang ya. Kemudian tidak berenang sendiri. Pastikan ada yang mengawasi atau membantu seperti ini ya. Sekali lagi, anak-anak jangan berenang sendirian. Harus dengan pengawasan Pak Guru atau orang tua. Paham ya anak-anak sampai di sini? Nah, demikian materi dari Pak Guru tentang... Baik anak-anak, sekarang kita memasuki materi yang terakhir yaitu tentang keselamatan di air. Yuk simak video dan ulasannya. Cara menjaga keselamatan air khususnya di pantai. Anak-anak sudah pernah pergi ke pantai belum? Ayo, siapa yang sudah pernah? Nah, cara menjaga keselamatan ketika kita di pantai, pertama, memperhatikan teman yang bermain di pantai ya. Lihat teman-teman kalian, lalu menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Dengan kata lain, anak-anak jangan pernah membiarkan seseorang bermain di pantai sendiri. Atau anak-anak sendiri, jangan bermain sendirian ya, apalagi di pantai ini. Yang berikut, mengingatkan teman jika ada ombak yang besar ya. Jadi kalau ada ombak yang besar, anak-anak ingatkan pada teman-teman ya. Kemudian mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut karena sangat berbahaya. Jadi anak-anak cukup bermain di pinggir pantai saja, tentu selalu pada pengawasan orang tua juga ya. Yang berikut, menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Jadi kalau anak-anak melihat benda tajam yang ada di air, contoh ada batu yang runcing yang ketika
kita injak nanti bisa sakit kaki kita singkirkan batu itu. Atau kalau ada benda lain juga yang berbahaya ketika kita injak, bisa kita singkirkan ya. Baik, demikian anak-anak untuk cara menjaga keselamatan kita semua di pantai. Nah, yang berikutnya anak-anak sekalian tentang peraturan di kolam renang. Anak-anak, pastikan memahami peraturan di kolam renang ya, sehingga anak-anak nanti ketika di kolam renang bisa berperilaku baik sesuai dengan peraturan yang ada. Yang pertama, tidak sakit kulit, sakit mata, ataupun sakit menular ketika anak-anak di kolam renang ya. Jadi kalau anak-anak sedang sakit kulit, sakit mata, atau sakit menular, jangan melakukan berenang di kolam renang ya. Yang berikut, gunakan pakaian renang. Nah, kalau anak-anak belum punya, silakan bisa segera menuju toko terdekat, membeli perlengkapan renang tersebut, terutama baju renang ini. Yang berikut, tidak membawa makanan di kolam renang. Ya, jadi anak-anak kalau ada makanan silahkan dimakan dulu, ya jangan dibawa di kolam ya. Berikutnya, tidak membawa binatang peliharaan. Jadi kalau anak-anak ada binatang peliharaan kesayangan, contohnya kucing atau hewan lainnya, tidak boleh dibawa ya di kolam renang. Berikutnya, membilas anggota tubuh sebelum berenang. Jadi anak-anak masuk ke kolam di pinggir ya, berpegangan di pinggir, lalu silahkan basahi dulu semua tubuh. Berikutnya, tidak boleh meludah dan buang air kecil di kolam renang ya, karena bisa mengotori air yang ada di kolam. Berikutnya, tidak boleh memakai alas kaki di kolam renang. Ya, jadi alas kaki dilepas baru anak-anak boleh masuk ke kolam. Yang terakhir, anak-anak tidak berlari ataupun melompat ataupun bermain sembarangan di kolam. Ya. Tidak boleh lari, lompat, dan bermain sembarangan intinya ya. Karena di kolam renang itu biasanya tempatnya apalagi yang pinggir itu licin sekali. Jadi anak-anak harus berhati-hati. Nah demikian ya anak-anak tentang berbagai peraturan di kolam renang. Cermati baik-baik dan patuhi peraturan ini sehingga anak-anak benar-benar menjadi anak yang baik dan tertib pada peraturan. Berikutnya anak-anak, ayo mencoba. Demikian pelajaran PJOK hari ini, semoga anak-anak mudah memahami dan mengerti. Sampai jumpa anak-anak di materi PJOK selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.